Teman neraca batin, bayangkan kamu berdiri di ruangan yang sunyi, di depan kamu ada timbangan besar. Jarumnya bergetar hebat seolah menolak diam, di satu sisi ada kata uang aman, di sisi lain ada kata uang hilang, dan kamu hanya punya beberapa detik untuk memilih. Karena kalau kamu salah memilih, bukan cuma angka di layar yang berubah, tapi rasa tenang kamu ikut runtuh. Tahun 2026 membuat banyak orang terlihat tenang di luar, tapi gelisah di dalam, dan malam hari menjadi lebih panjang karena pikiran tentang uang tidak mau tidur. Hari ini aku akan bantu kamu memilih dengan lebih jernih, bukan dengan emosi, tapi dengan peta yang masuk akal. Di tahun kehati-hatian ini, banyak orang lari ke dua tempat yang terlihat paling aman, emas, dan surat berharga negara. Keduanya sering disebut pelindung, keduanya sering disebut penolong, tapi keduanya juga bisa menjadi jebakan kalau kamu masuk dengan alasan yang salah, dan itu yang akan kita bedah bersama sampai kamu benar-benar paham kapan emas menenangkan, kapan emas menipu, kapan surat berharga negara menenangkan, dan kapan kamu harus waspada. Aku mulai dari gambaran yang sering terjadi, harga emas naik cepat, indikator kekuatan tren seperti Relative Strength Index bisa menyentuh level ekstrem, orang melihat layar, lalu muncul rasa takut ketinggalan, dan pada saat yang sama orang juga membaca berita ekonomi, tentang inflasi, tentang pajak pertambahan nilai, yang naik menjadi 12 bagian dari 100, lalu rasa takut itu berubah jadi keputusan buru-buru, teman neraca batin, keputusan buru-buru adalah musuh utama di 2026. Sekarang lihat konteks ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sering diproyeksikan berada di rentang 4,9 sampai 5,1 bagian dari 100. Angka itu terdengar stabil, tapi stabil tidak selalu berarti nyaman, karena yang menentukan nyaman atau tidak adalah seberapa cepat biaya hidup naik dibanding pendapatan kamu, dan di tahun ini, strategi agresif tanpa pondasi adalah cara tercepat untuk jatuh. Bukan karena kamu kurang pintar, tapi karena badai membuat kesalahan kecil menjadi besar. Jadi value yang aku janjiin sederhana. Aku akan bantu kamu memilih instrumen yang menjaga neraca batin kamu tetap seimbang. Saat badai inflasi dan pajak pertambahan nilai menghantam, kita akan lihat mana yang lebih cocok untuk tidur nyenyak, bukan hanya mana yang terlihat paling untung. Sekarang kita mulai dari emas, aset yang paling tua, paling ikonik dan paling gampang memancing emosi. Ada alasan psikologis kenapa manusia lari ke emas saat krisis, karena emas terasa nyata, bisa dipegang, bisa dilihat, dan ada rasa aman yang muncul hanya dari beratnya di tangan. Ketika dunia terasa rapuh, otak manusia mencari sesuatu yang terasa solid. Ada juga narasi sejarah yang membuat emas terlihat sakral. Dari dulu sampai sekarang, emas dianggap penyimpan nilai, dan banyak data historis menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, emas bisa menjaga daya beli dalam periode tertentu, bahkan sering ada klaim kenaikan besar dalam rentang 10 tahun terakhir yang bisa mendekati 120 bagian dari 100 pada periode dan titik perbandingan tertentu. Tapi teman neraca batin, data historis bisa menenangkan, sekaligus bisa menipu kalau kamu lupa satu kata, yaitu waktu. Karena sisi gelap emas adalah timing, banyak orang membeli emas bukan saat tenang, tapi saat panik. Mereka masuk ketika harga sudah dipucuk, lalu berharap aman, padahal yang mereka lakukan sebenarnya spekulasi, bukan lindung nilai, dan masalahnya, spekulasi itu terasa seperti lindung nilai. Kalau kamu masuk dengan rasa takut. Aku mau kamu bayangkan adegan ini. Karakter utama memegang emas fisik, beratnya membuat tangan terasa penuh, tapi di belakangnya layar grafik turun tajam, lalu muncul dua kata di kepala, lindung nilai, atau spekulasi, dan garis pemisahnya sering hanya satu hal, apakah kamu punya rencana, atau kamu hanya ikut emosi? Dalam jangka pendek, emas bisa sangat volatil, hari ini naik, besok turun, minggu ini tenang, minggu depan melonjak, dan jika kamu membeli di momentum yang ekstrem, koreksi tajam bisa terjadi, ini normal di pasar, tapi bagi orang yang membeli dengan harapan aman instan, koreksi terasa seperti bencana. Ada juga biaya yang sering diabaikan, yaitu selisih jual-beli, pada emas fisik atau platform tertentu, selisih itu bisa besar. Bahkan bisa mendekati 11 bagian dari 100 di kondisi tertentu, artinya saat kamu beli, kamu langsung mulai dari posisi rugi secara matematis. Lalu kamu butuh kenaikan harga hanya untuk kembali impas. Jadi cara memakai emas dengan benar adalah mengubah perannya, emas bukan tiket cepat kaya,
Emas adalah helm, dipakai untuk melindungi kepala, bukan untuk pamer gaya. Kalau kamu memposisikan emas sebagai porsi kecil untuk perlindungan jangka panjang, emas bisa menenangkan. Tapi kalau kamu memposisikan emas sebagai alat balas dendam pada rasa takut, emas bisa melelahkan. Sekarang kita geser ke surat berharga negara. Aku sebut ini penyangga negara, karena instrumen ini bukan hanya tentang kamu, tapi tentang mekanisme pembiayaan negara yang diatur dengan ketat dan yang membuat banyak orang tertarik adalah satu kata: kepastian arus kas. Surat berharga negara retail seperti obligasi retail Indonesia dan sukuk retail biasanya menawarkan kupon berkala dan secara umum pembayaran kupon dan pengembalian pokoknya dijamin oleh negara berdasarkan kerangka undang-undang. Ini membuat profil risikonya berbeda dibanding instrumen yang nilainya naik turun setiap hari. Teman neraca batin, kalimat pentingnya begini: kalau emas menenangkan karena bisa kamu pegang, surat berharga negara menenangkan karena bisa kamu prediksi. Kamu tahu kira-kira kapan kupon masuk, kamu tahu kira-kira berapa besarannya, dan prediksi itu adalah makanan terbaik untuk pikiran yang cemas. Di tahun 2026, imbal hasil seri tertentu seperti obligasi retail Indonesia seri 029 sering dibahas berada di kisaran 5,3 sampai 5,9 bagian dari 100 per tahun. Angka ini bisa berubah tergantung ketentuan resmi saat penawaran. Tapi intinya ada rentang yang relatif jelas, dan yang lebih penting, sifatnya terstruktur. Ada juga sisi pajak yang membuat instrumen ini menarik. Pajak atas kupon surat berharga negara retail sering lebih rendah dibanding pajak deposito bank. Misalnya kupon surat berharga negara dikenakan pajak 10 bagian dari 100, sementara bunga deposito bisa 20 bagian dari 100. Perbedaan ini membuat hasil bersih yang kamu terima bisa terasa lebih kompetitif untuk profil yang butuh stabilitas. Sekarang bayangkan adegan visualnya. Karakter utama menerima tetesan seperti air emas, bukan emas batangan, tapi arus kas, masuk ke gelas sedikit demi sedikit, lalu muncul dua kata di layar, arus kas, dan dijamin negara. Adegan ini bukan soal kaya mendadak, tapi soal hidup yang tidak lagi tegang tiap akhir bulan. Tapi aku juga harus jujur, surat berharga negara bukan tanpa catatan. Penawarannya punya masa tertentu, tidak selalu bisa dibeli kapan saja, dan untuk beberapa seri, likuiditas di pasar sekunder bisa berbeda-beda. Jadi kamu perlu paham tujuan kamu, apakah untuk ditahan sampai jatuh tempo, atau untuk fleksibilitas lebih tinggi. Sekarang kita masuk perbandingan langsung, emas versus surat berharga negara. Kita bahas yang paling sering ditanya orang, likuiditas dan akses. Emas biasanya lebih mudah dijual cepat, terutama emas fisik yang umum atau emas digital. Di platform tertentu, kamu bisa cairkan relatif instan, walau dengan selisih jual-beli yang harus kamu terima. Sementara surat berharga negara retail, aksesnya sangat mudah saat masa penawaran, proses pembelian bisa rapi di platform resmi, tapi setelah itu, fleksibilitasnya tergantung jenis seri, dan kamu perlu memahami apakah ada fasilitas penjualan sebelum jatuh tempo, atau apakah kamu harus menunggu mekanisme tertentu. Intinya, emas unggul di spontanitas, surat berharga negara unggul di keteraturan. Sekarang kita bicara soal rasa. Emas memberi rasa aman yang cepat, karena kamu melihat benda atau angka yang naik turun di layar, dan kamu merasa sedang melakukan sesuatu, sedangkan surat berharga negara memberi rasa aman yang pelan, karena kamu sedang menyiapkan sistem, bukan sensasi. Teman neraca batin, kalau kamu tipe yang mudah gelisah, sensasi itu sering memancing keputusan yang melelahkan. Lalu bagaimana strategi alokasi yang masuk akal? Kita pakai contoh yang dekat. Misalnya kamu adalah bagian dari generasi sandwich, kamu menanggung orang tua, kamu juga menanggung anak, dan pengeluaran kamu sering tidak bisa ditebak. Untuk profil seperti ini, kamu butuh dua hal sekaligus, perlindungan nilai jangka panjang, dan arus kas untuk membantu biaya hidup. Contoh strategi yang sering dipakai adalah membagi porsi. Misalnya 20 bagian dari 100 ke emas untuk lindung nilai jangka panjang, dan 30 bagian dari 100 ke surat berharga negara untuk membantu menambal biaya hidup, termasuk efek pajak pertambahan nilai yang lebih tinggi. Sisanya kamu atur untuk kebutuhan pokok, dana darurat, dan tujuan lain. Ini bukan aturan wajib, ini contoh kerangka berpikir. Kalau kamu bertanya kenapa tidak dibalik saja, jawabannya kembali ke tujuan. Emas tidak memberi kupon rutin, jadi emas lebih cocok untuk bagian yang kamu simpan sebagai pelindung jangka panjang.
Sementara surat berharga negara bisa memberi aliran yang lebih teratur, sehingga membantu ritme bulanan. Ritme bulanan adalah penenang bagi neraca batin. Sekarang adegan visualnya, karakter utama berdiri di persimpangan dua jalan, keduanya terang, keduanya terlihat aman, tapi arah akhirnya berbeda. Satu jalan menuntut kamu kuat menghadapi naik turun, satu jalan menuntut kamu sabar menjalankan rencana, lalu muncul kata sesuaikan, dan kata profilmu, karena jawaban terbaik tidak sama untuk semua orang. Aku mau bantu kamu memilih dengan 3 pertanyaan sederhana. Pertama, kamu lebih butuh tenang dari naik turun, atau lebih butuh fleksibel untuk keadaan darurat? Kedua, kamu punya dana darurat yang cukup atau belum? Ketiga, kamu mudah panik melihat grafik atau kamu bisa santai? Dari jawaban ini, kamu bisa menimbang porsi dengan lebih manusiawi. Kalau kamu belum punya dana darurat, hati-hati membeli emas dengan porsi besar. Karena saat darurat, kamu mungkin harus menjual di waktu yang tidak ideal. Dan selisih jual-beli membuat kamu rugi lebih cepat. Untuk kondisi ini, porsi emas sebaiknya lebih kecil dulu. Fokus kamu adalah sistem bertahan. Kalau kamu sudah punya dana darurat yang rapi dan kamu ingin pelindung jangka panjang, emas bisa menjadi bagian dari strategi, tapi tetap dengan prinsip bertahap, bukan borong saat ramai. Bertahap membuat kamu lebih kebal dari emosi. Kalau kamu butuh arus kas bulanan yang jelas, misalnya untuk menambah biaya rutin keluarga, surat berharga negara retail biasanya lebih cocok, karena struktur kuponnya membantu kamu merencanakan, dan perencanaan itu mengurangi kecemasan turun, keputusan membaik. Sekarang kita masuk fase kepatuhan dan anti-scam. Teman neraca batin, ini penting, karena 2026 bukan cuma soal memilih instrumen, tapi juga soal memilih pintu masuk yang benar. Ada peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13 tahun 2025 yang menekankan aspek kepatuhan dan perizinan dalam aktivitas tertentu di sektor jasa keuangan. Inti praktisnya, jangan ikut ajakan investasi tanpa izin resmi. Aku ulang pelan-pelan, jangan ikut ajakan investasi tanpa izin resmi, karena penipuan hari ini tidak lagi terlihat kumal. Penipuan hari ini bisa terlihat sangat profesional, desain bagus, testimoni ramai, bahkan bisa memakai toko palsu. Jadi standar kamu harus naik, bukan karena kamu curiga berlebihan, tapi karena kamu sayang uang kamu. Sekarang tips audit platform yang aman. Pilih aplikasi investasi yang terhubung dengan ekosistem resmi, misalnya yang terafiliasi dengan Bursa Efek Indonesia, untuk instrumen pasar modal yang relevan, dan yang tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia. Untuk pencatatan kepemilikan efek, detail teknisnya bisa berbeda sesuai produk, tapi prinsipnya satu, platform harus jelas identitasnya dan jelas pengawasannya. Kalau ada yang menawarkan beli surat berharga negara retail di luar jalur resmi, kamu wajib curiga, karena penawaran resminya punya jalur yang dapat diverifikasi, dan kamu seharusnya bisa cek informasi penawaran melalui kanal resmi yang kredibel, bukan hanya dari pesan berantai. Ada juga angka kerugian penipuan investasi yang sering disebut sangat besar, bahkan bisa mencapai 9 triliun rupiah dalam akumulasi kasus tertentu, terlepas dari angka pastinya yang bisa bervariasi tergantung laporan. Pesan intinya jelas, penipuan itu masif, dan ia memakan korban yang sebenarnya rajin, korban yang ingin aman, karena pelaku menjual rasa aman palsu. Sekarang aku kasih checklist anti-scam yang sederhana. Kalau ada janji hasil mulus tanpa risiko, itu bahaya. Kalau ada tekanan untuk setor cepat, itu bahaya. Kalau ada larangan bertanya detail, itu bahaya. Kalau identitas perusahaan tidak jelas, itu bahaya. Kalau mereka lebih sibuk pamer hasil daripada jelaskan proses, itu bahaya. Kalau kamu menemukan dua saja, berhenti dan verifikasi. Verifikasi itu bentuk sayang pada diri sendiri. Kamu tidak perlu takut terlihat cerewet. Justru orang yang cerewet di awal, biasanya aman di akhir, dan teman neraca batin, aman di akhir itu jauh lebih penting daripada terlihat berani di awal. Sekarang kita sintesis. Kesimpulan utama dari video ini bukan memilih mana yang paling untung, tapi memilih mana yang membuat kamu tidur nyenyak di 2026. Emas bisa membantu menjaga nilai dalam jangka panjang, tapi bisa melelahkan jika kamu masuk saat emosi. Surat berharga negara bisa membantu dengan arus kas yang teratur, tapi perlu kamu pahami mekanismenya dan tujuan penahanannya. Kalau kamu ingin rumus paling simpel, gunakan emas untuk perlindungan jangka panjang secara bertahap, gunakan surat berharga negara untuk stabilitas arus kas sesuai kebutuhan,
Dan jangan lupakan dana darurat sebagai fondasi, karena fondasi adalah yang membuat dua alat ini bekerja lebih baik. Sekarang aku ajak kamu diskusi. Coba tulis di kolom komentar, di kondisi ekonomi sekarang, kamu lebih nyaman dengan emas yang naik turun atau dengan surat berharga negara yang lebih terstruktur tiap periode. Kamu boleh tulis alasan singkatnya, aku ingin baca, dan kita belajar bareng dari sudut pandang teman neraca batin yang berbeda-beda. Kalau kamu mau, di video berikutnya aku bisa buat simulasi sederhana. Bagaimana menyusun porsi emas dan surat berharga negara untuk 3 tipe orang, pekerja muda, generasi sandwich, dan pasangan yang baru mulai membangun rumah tangga, supaya kamu punya contoh yang lebih konkret untuk disesuaikan. Sekarang penutup yang menenangkan. Teman neraca batin, kamu tidak harus menebak masa depan dengan sempurna. Kamu hanya perlu membangun sistem yang membuat kamu tidak hancur saat masa depan berubah. Kamu boleh pilih emas, kamu boleh pilih surat berharga negara, kamu juga boleh pilih keduanya. Selama kamu paham fungsi masing-masing dan kamu tidak memutuskan dari rasa takut. Dan disclaimer wajib, semua yang aku sampaikan adalah edukasi dan literasi keuangan, bukan ajakan membeli atau menjual produk keuangan apapun, dan bukan pengganti nasihat profesional yang sesuai kondisi pribadi kamu. Keputusan finansial tetap ada di tangan kamu, jadi lakukan riset, pahami risiko, dan bila perlu konsultasikan dengan pihak berizin. Tujuan kita satu, supaya kamu lebih aman, lebih tenang, dan neraca batin kamu tetap seimbang di 2026.